Halo anak-anak, hari ini kita akan melihat kisi-kisi pelajaran agama sebelum kita masuk review pelajaran agama ya. Nah, kita lihat dalam pelajaran kita di pelajaran 6 sampai 8 itu temanya manusia membutuhkan juru selamat. Di situ kenapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia harus mengalami akibatnya ya di pelajaran 6. Nah, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka akibat dosa, seluruh keturunan manusia termasuk kita mewarisi dosa, yaitu disebut dengan dosa warisan. Dan ada satu lagi dosa yang lain yaitu dosa pribadi, yaitu dosa yang kita perbuat sendiri ya anak-anak ya. Nah, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya juga rusak. Jadi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena si iblis lawan kita sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu adalah pelajaran 6. Pelajaran 7, di mana pelajaran 7 ini adalah hukuman atas dosa. Karena pelanggaran dan ketidaktaatan manusia kepada Allah, manusia jatuh dalam dosa dan manusia dihukum atas hal ini. Allah sangat membenci dosa dan Allah memberikan hukuman kepada manusia atas dosa yang dilakukannya. Tapi puji Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus menebus kita manusia dari dosa. Amin ya. Nah, ingat Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu adalah pelajaran 7. Pelajaran 8, ada janji Tuhan yang disampaikan kepada para nabi. Nabi menubuatkan akan datangnya juru selamat ke dalam dunia. Para nabi tersebut antara lain Yesaya, Yeremia, Mika, Daniel, dan masih banyak yang lainnya. Kita harus mempercayai janji-janji Allah itu di dalam firman Tuhan. Karena Allah selalu menepati janji-janjinya. Dan terbukti dalam pelajaran 9-13, Yesus sang juru selamat yang dijanjikan itu datang. Yesus sang juru selamat itu telah lahir. Janji Allah digenapi. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa. Terbukti ada satu contoh dalam pelajaran 10-11. Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina ya. Dan juga ada seorang perempuan yang datang untuk membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dia adalah perempuan yang berdosa. Dia datang kepada Yesus untuk membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan dia membawa minyak wangi yang mahal untuk meminyaki kepala Yesus. Yesus menerima penyesalan perempuan yang berdosa itu dan mengampuninya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pelajaran 12 dan 13 membuktikan bahwa kasih Yesus yang sangat besar bagi manusia. Dia bukan saja mengampuni kita, Dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit menyatakan kemenangannya atas maut. Puji nama Tuhan ya anak-anak ya. Nah, kita lihat dalam pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran 14-16 yaitu menghidupi nilai-nilai Kristiani. Sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, ada nilai-nilai Kristiani yang perlu kita lakukan karena Kristus juga memberi teladan demikian bagi kita. Pelajaran 14 kita menjadi garam dan terang dunia ya. Pelajaran 15 kita harus memiliki kemurahan hati seperti seorang Samaria yang murah hati. Pelajaran 16, sebagai manusia, kita adalah mandataris Allah. Kita dipercayakan Tuhan sebagai wakil Tuhan untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan. Ada 4M untuk mengelola bumi, memelihara bumi, yaitu apa saja? Mendaur ulang, menggunakan ulang, menghemat, dan menanam. Dan pelajaran terakhir yaitu tema disiplin rohani, pelajaran 17 dan 18. Nah, di situ ada hal-hal sebagai anak Tuhan yang kita harus lakukan atau kita harus disiplin untuk melakukannya. Apa itu? Pelajaran 17, belajar melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita semua talenta, setiap orang berbeda-beda loh. Harapan Tuhan bagi kita adalah
kita mau mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Pelajaran 18, disiplin dalam hal apa? Dalam hal memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti seorang janda miskin yang memasukkan uang 2 peser. Dan hanya itu yang dia miliki. Semuanya dipersembahkan buat Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan sangat menghargai persembahan yang kita berikan asal dengan kerelaan hati, tidak karena terpaksa. Bukan karena besarnya uang kita nilainya, tapi dari hati kita dengan kerelaan hati ya. Nah, anak-anak, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya uang atau harta kita, tetapi mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita, yaitu untuk kita review hari ini. Anak-anak siap ya untuk review agama hari ini? Oke? Oke, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.